Setelah kejadian Nabi Khidir membunuh anak kecil, dan ditegur oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa kembali. Seperti yang terdapat dalam firman Allah berikut ini. Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 75. Pernyataan Nabi Khidir yang kedua, merupakan kalimat penegasan dari kalimat sebelumnya. Sehingga tatkala diingatkan oleh Nabi Khidir, Nabi Musa merasa malu dan merasa bersalah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur padaku." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 76. Ini dikarenakan Nabi Khidir telah memberikan kesempatan yang banyak kepada Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu, kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 77-78. Selain itu disebutkan juga dalam sebuah hadits yang lebih lengkap bahwa, selanjutnya Nabi Musa dan Nabi Khidir melanjutkan perjalanannya. Hingga mereka berdua mendatangi penduduk suatu negeri, maka keduanya pun meminta jamuan dari penduduk negeri tersebut, tapi sayangnya mereka enggan menjamu keduanya. Lalu keduanya mendapatkan sebuah dinding rumah yang hampir roboh dan Nabi Khidir pun langsung memperbaikinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dinding itu miring," sambil memberi isyarat dengan tangannya, lalu ditegakkan oleh Khidir. Musa berkata kepada Khidir, "Kamu telah mengetahui bahwa para penduduk negeri yang kita datangi ini enggan menyambut dan menjamu kita. Kalau kamu mau, sebaiknya kamu minta upah dari hasil perbaikan dinding rumah tersebut." Akhirnya Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Aku akan beritahukan kepadamu tentang rahasia segala perbuatan yang kamu tidak sabar padanya." Ulama menjelaskan bahwa mereka sengaja memasuki suatu kampung tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan kalimat "ataya", yang berarti mereka berdua mendatangi, bukan menggunakan wasola, yang berarti mereka berdua sampai. Ini menunjukkan bahwa mereka sengaja mendatangi penduduk kampung tersebut. Rupanya Nabi Musa dan Nabi Khidir kelaparan, dan mereka berdua meminta makan dari penduduk kampung tersebut. Namun penduduk kampung tersebut semuanya enggan untuk menjamu keduanya. Ketika mereka berdua hendak keluar dari kampung tersebut, mereka mendapati ada suatu dinding yang miring. Ada yang mengatakan bahwa dinding tersebut panjang miring dan terlihat akan jatuh. Nabi Khidir akhirnya meluruskan dinding yang akan jatuh tersebut. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Musa dan Nabi Khidir mendatangi suatu kampung sebagai tamu. Kita tahu bahwasanya tamu atau Ibnu Sabil yang datang dalam keadaan safar memiliki hak untuk dijamu. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam."
Terlebih khusus lagi tamu yang musafir, yang dia membutuhkan naungan, maka wajib bagi penghuni kota atau kampung untuk menjamunya. Ternyata Nabi Musa dan Nabi Khidir sengaja mendatangi penduduk kampung tersebut dalam keadaan lapar. Sebagian ulama seperti Al-Alusi mengatakan bahwa, ini menunjukkan bahwasanya mereka berdua, benar-benar meminta makanan kepada seluruh penduduk kampung tersebut, dengan mendatanginya satu persatu, namun semuanya menolak untuk menjamu. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, betapa pelitnya penduduk kampung tersebut, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Para ulama mengatakan bahwa, orang Arab dahulu menganggap suatu aib jika tidak mau menjamu orang lain. Penduduk kampung tersebut bukan hanya tidak mau menjamu, bahkan untuk memberikannya naungan saja mereka enggan. Faedah yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah, seorang yang saleh janganlah bersedih jika tidak dihormati orang lain. Karena orang yang saleh tidak selalu dihormati orang lain. Hal inilah yang terjadi pada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Mereka adalah nabi yang membawa pesan dari Tuhan, akan tetapi tidak dihormati sama sekali. Dan penduduk tersebut tidaklah lebih berilmu dan bertakwa dari mereka. Ini merupakan pelipur lara bagi kita ketika tidak dihormati orang lain. Betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk kampung tersebut tidak menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan azab kepada mereka, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas kepada Nabi Khidir, untuk membenarkan salah satu tembok yang akan jatuh di kampung tersebut. Sehingga membuat Nabi Musa pun terheran-heran, dengan apa yang dilakukan Nabi Khidir tersebut, lalu berkata, Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Yang dengan upah tersebut bisa digunakan untuk makan mereka berdua. Jadi Nabi Musa mengingkari perbuatan Nabi Khidir, yang meluruskan tembok suatu kaum yang hampir roboh, padahal penduduk tersebut enggan untuk menjamu mereka berdua. Dia merasa heran, karena dalam kejadian sebelumnya, Nabi Khidir membalas kebaikan pemilik perahu dengan melubangi perahu tersebut, dan sekarang Nabi Khidir membalas perbuatan tidak baik penduduk kampung tersebut dengan kebaikan. Ini adalah pertanyaan yang ketiga yang dilontarkan oleh Nabi Musa. Maka dengan demikian habislah uzur baginya. Nabi Khidir pun berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu, kelak akan kuberitahukan kepadamu, tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.